Selamat Argia, baby Raditya. Argia. Gendut sekali. Hai, apa kabar? Gimana? Sehat? Sehat. Iya, puji Tuhan. Terima kasih ya untuk kesediaannya, Mami Emma, Mami Nisa. Boleh bersekutu via Zoom pada siang hari ini. Kami dari guru-guru asuhan, kan selama ini yang tampil anak-anak yang usia di atas 1 tahun ke atas. Kita juga rindu melihat nih baby-baby. Kita ada banyak baby, tapi ada seperti Mama Caca lagi ada kerjaan, Mama Jo, seharusnya Jojo bisa berjoin sama kita siang hari ini, tapi hubungi nggak bisa, nanti mudah-mudahan dia bergabung sama kita. Ada Mama, siapa lagi Mbak El? Candini. Mama Candini juga katanya lagi sibuk. Oke. Kami berdua banget ya, karena yang saya tahu juga jadi umur 0 bulan sampai di bawah 1 tahun tuh masa otaknya tuh bisa otak, kemudian pertumbuhannya dia tuh masa-masa golden. Nah, kenapa masa golden itu perlu kita masukin, kita biasakan, paling mungkin dia belum mengerti ya, tapi kalau kita biasakan, orang tua selalu mengajarkan atau sering mendengarkan nyanyian lagu rohani anak-anak. Misalnya kalau kita berdua kadang dia lagi mandi, suka kita setel YouTube lagu-lagu anak-anak rohani. Pokoknya sesuatu yang buat dia senang ya, buat dia happy. Dari masa masih bayi ini dia mungkin di alam bawah sadarnya dia bisa kebentuk kalau dia itu punya Tuhan Yesus. Dari masa kecil ini dia terbentuk karakternya, dia punya Tuhan Yesus. Ini Bapaknya bisa menambahkan. Kalau menurut Papa gimana nih, Pap? Ya sama sih intinya. Karena kan kalau masih kecil itu kan dia lihat apa yang dia lihat ya. Itu apa yang dia lihat yang dia rasakan. Jadi kami ingin dia mengalami pengalaman tentang Yesus. Kami juga sering latihan lagu-lagu paduan suara, itu pun kami juga ikut kami ajak untuk mendengarkan. Nanti ada satu lagu yang dia suka, ketika kami menyanyikan dia pasti langsung memperhatikan. Jadi lagunya dia beranjak kami bernyanyi, dia pasti memperhatikan. Yang mana tuh lagunya? Iya gunung pun beranjak, tersapu bukit pun bergoncang. Itu kalaupun dia nangis, kalau kita nyanyi dia pasti langsung berhenti memperhatikan kita nyanyi. Lagu selesai. Hebat ya. Tadi saya pikir nanti mau nyanyiin ke asuhan, ternyata susah lagunya. Lagunya Ede. Iya, masih pertanyaan yang sama tadi, bagaimana menurut Mama Nisa, apakah baby yang sejak dini dikenalkan kepada Tuhan Yesus, mereka mengerti nggak ya? Oke, iya. Justru tadi memang penting, karena tadi seperti yang disebutkan Mbak Emma juga, justru sejak bayi kalau berdasarkan berbagai penelitian, memang perkembangan otaknya itu justru terbentuk paling pesat pada saat dia bayi.
dari dalam rahim justru. Jadi sebelum lahir pun ketika masih janin di dalam rahim pun harusnya sudah diperkenalkan ketika dia sudah bisa mendengar dari lagu-lagu, kemudian ketika berdoa itu memang dulu disarankan untuk berdoa. Kalau misalnya tadinya biasanya tidak bersuara, disarankan untuk bersuara karena dia bisa mengerti dari sejak masih di dalam rahim. Dan penting menurut saya untuk memperkenalkan ke Tuhan Yesus karena dia perlu paham kita ada di dunia ini karena siapa, untuk siapa, dan nantinya akan kembali kepada siapa, bahwa dia bisa ada karena siapa, bapak ibunya bisa bersatu karena siapa, dan setiap hari kita berusaha untuk membawa dia untuk mengenal kebiasaan-kebiasaan itu. Tiap doa pagi diajak, meskipun belum terlalu fokus, meskipun dia masih kadang itu waktunya dia tidur, tapi dia yang saya lihat terutama ketika dia sudah bisa mulai duduk, sudah bisa sadar, tiap kali melihat bapaknya memimpin doa, dia sadar, dia ngeliatin gitu, dan kadang dia ikut senderan ke bapaknya. Pernah beberapa kali waktu juga sebelum makan dia yang kemudian menggenggam tangannya, mungkin kebetulan saja, tapi memang dia menggenggamkan tangannya. Dan setelah kami perhatikan, dia pernah kita kasih biskuit gitu untuk makan, ternyata kok nggak dimakan-makan, ternyata lupa, kitanya belum ngajak doa, dan dia nunggu, begitu selesai doa, dia langsung dilahap masuk ke dalam mulutnya gitu. Jadi meskipun menurut kita mungkin seperti nggak mengerti, sebetulnya dia sangat mengerti, karena perkembangan otak bayi di umur segini stimulasinya justru harus paling banyak melalui berbagai bentuk, dari yang dia dengar, dari yang tadi dia lihat, kemudian pada saat kebaktian juga kita ajak berdoa. Jadi dia mengerti kok, dia akan menyerap dan sebetulnya dia paham. Nah, nantinya ketika dia sudah bisa bicara, barulah kita bentuk pemahamannya dia. Jadi selama ini kalau kita berdoa itu siapa yang kita sebut, kepada siapa. Nah, jadi memang kita berusaha, meskipun kita nganggapnya dia masih kecil, tapi justru saat itu kita harus sudah memperkenalkan ke dia. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ini perkataan dokter loh. Mudah-mudahan sama di luar sana semua pada dengar dan mereka mengerti bahwa anak-anak mulai dari sejak dini sudah, bahkan dalam kandungan ya, Dokter Nisa ya, itu sudah mengerti apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Dokter Wardana mau nambahin? Ada yang mau ditambahin, Dokter Wardana? Iya. Kalau saya memang penting sekali karena kalau di anak itu kita kenal anak namanya 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari bayi dalam kandungan 9 bulan, kemudian ditambah sampai usia dia nanti 2 tahun. Itu perkembangan otak maksimal seorang anak di situ. Jadi kita harus benar-benar dioptimalkan stimulasi termasuk suara, kemudian sensorik, motorik, kemudian termasuk nutrisi, kemudian bermacam-macam rasa, bermacam-macam rasa untuk makanan, termasuk stimulasi sensorik, motorik, suara itu memang kita perkenalkan terutama di 1000 HPK itu karena perkembangan otak maksimal sampai usia 2 tahun, 3 tahun. Nanti setelah itu perkembangan otak masih berjalan tapi lebih lamban dibanding pada usia sampai 2-3 tahun. Jadi penting sekali karena di situ saraf-sarafnya akan berkembang banyak sekali gitu. Nah, dengan kita bercerita, dengan kita ikut menstimulasi dengan cerita, kita ikut dia berdoa, kemudian menyanyi, itu semakin memberikan input sensorik kepada dia sehingga nanti terbentuk, nanti dia terbiasa. Jadi memang akan tersimpan di memorinya dia dan untuk kembangnya dia sangat baik. Itu tambahannya aja sih Mbak Sondang. Oke, terima kasih banyak dokter. Kita kenal dulu ya, maksudnya kalau saya anak,
Biasa dipanggil Ana, nama saya Listiana. Memang saya dengan 2 orang guru, Tante Eli sama Sondang ini, kita memang sudah cukup lama melayani Tuhan di kelas asuhan gitu. Kebetulan paling senior sih Mbak Eli di sini sih, paling lama ya. Mungkin udah mengajar sebelum menikah udah ngajar belum Mbak? Udah tuh. Kalau saya sudah punya anak baru ngajar gitu ya, paling senior. Nah ini Mbak Eli ini yaitu yang paling senior di kami selain Tante Yeni ya. Jadi Mbak Eli sudah saya kenalkan keluarganya juga mungkin ya. Mbak Eli punya 2 anak, salah satunya sama dengan anak saya yang pertama sudah bekerja dan yang kedua masih kuliah. Anak saya pun yang kedua juga masih kuliah. Kemudian Sondang juga sudah cukup lama, yang pastinya juga mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah mengenal Sondang ya, karena yang paling yang pertama kali menghubungi Bapak Ibu di sini Sondang itu saya minta Sondang memang karena memang dia senang sekali kalau ada murid baru, baby baru, itu dia paling senang gitu ya, dekat dengan anak-anak. Halo Sula. Senang sekali. Wah, senang akhirnya kita bergabung lagi ya. Sondang ini tinggal dekat dengan gereja ya di Pulau Raya. Dia punya anak 3 ya Sondang ya. Iya. Paling banyak anaknya di itu. Masing-masing kami ini suaminya juga ikut melayani di gereja juga. Kalau suami saya kebetulan memang melayani di Dewasa 2, begitu pula dengan Mbak Eli. Sondang, Mas Yanto, dia aktif di kepanitiaan banyak ya. Di antara guru-guru ini yang paling banyak aktif di kepanitiaan gereja adalah Sondang. Gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan lagi Sondang. Ada pertanyaan apa? Mungkin kendala utama. Mungkin kendala utamanya karena bayi itu kan sangat sehari-harinya prosesnya tidak seperti kita yang lebih fleksibel, kapan bisa bekerja, makan, bisa diundur-undur. Kalau bayi kan dia sangat bergantung pada ritme dan jadwal. Nah kadang apalagi misalnya kami di sini biasanya kebaktian kalau misalnya live streaming jadinya di sini siang pas jam makannya dia. Jadi biasanya agak sulit menunggu gitu. Jadi akhirnya kebaktian sambil makan, tapi tetap kebaktian. Kemudian itu tadi kalau misalnya berdoa pas jam pagi hari kita doa, kadang itu jamnya dia sudah baru selesai mandi dan sudah mengantuk kembali. Kadang dia nggak cukup tahan untuk hidup dulu, udah rewel, minta ditidurin. Jadi kendalanya terkait kemampuan dia untuk fokus. Memang kan belum bisa kita ajak untuk berbicara bahwa harus menunggu, konsep waktunya belum bisa kita ajarkan dia. Nah mungkin kendalanya itu, meskipun bayi belum verbal, dia belum bisa bicara, sebetulnya dari ekspresi emosinya kita sebenarnya mengerti. Kalau kadang dia sudah jenuh, sudah bosan, kadang udah nggak tahan, pengen berdiri, bisa kita pertahankan meskipun kita lagi duduk, lagi fokus, lagi merem gitu, kadang dia akan narik-narik atau guling-guling. Nah mungkin kendalanya itu kalau untuk kita. Selebihnya sih enggak ya, kayaknya kalaupun dia belum bisa menyanyi, belum bisa mengikuti nadanya, justru semakin sering kita perkenalkan, lama-lama dia akan bisa. Menurut kita sih itu nggak sampai jadi kendala. Hanya terkait karena jadwalnya, kalau dia sudah waktunya makan atau tidur. Oke, thank you. Kalau Mama Jojo gimana nih, Mama Jojo? Boleh di-unmute dulu sayang? Boleh lah ya maksudnya ya? Iya. Kendalanya sih sebenarnya sama aja sih. Kalau misalkan kayak tadi udah jadwalnya harusnya mau Zoom meeting nih, tapi tiba-tibanya anaknya habis makan muntah gitu. Terus habis itu ya paling
ikutin irama moodnya si Zoela aja sih. Kadang kalau misalkan kita mau ajarin lagu-lagu, tapi kalau misalkan dianya lagi fasih atau lagi cranky, udah kita tunda dulu gitu. Nanti baru kita ajak nari-nari lagi, joget-joget lagi, lagu-lagu puji-pujian gitu sih. Kayak gitu sih. Kadang-kadang moodnya nggak bisa ditebak. Paling itu aja. Kalau schedule kan asal kita ikutin schedule-nya dia, bisa cari celah waktu dia kapan main gitu. Cuma kadang-kadang walaupun udah dicari celah-celah waktu dianya khusus buat main, ya dia ada aja lah mood-moodnya dia. Gitu kan. Thank you. Kalau Mama Emma gimana nih? Sama, kendalanya juga sama. Misalnya kayak pas lagi ada kebaktian anak kan, misalnya kita biasa kan misalnya jam 9 gitu ya, jam 9 kita udah mulai pasang setel YouTube gitu ya. Terus saya lihat, kayaknya jam 9 ini udah mulai dia masa anteng, udah agak kenyang gitu ya. Jadi kan udah mulai mau nih didudukin bareng sama-sama mulai kebaktian anak gitu ya. Tapi kadang belum selesai kebaktian anaknya, tiba-tiba dia udah mulai cranky lagi, atau udah mulai merasa gelisah, atau udah mulai lelah melihat terus ke depan gitu. Jadinya ya udah akhirnya paling saya tetap lebih putar tayangan YouTube-nya kebaktian anak, tapi sambil saya bantu, sambil saya bukuin, biar dia tetap mendengarkan. Jadi bukan berarti begitu dia nangis terus kita offin, nggak juga, biar dia tetap mendengar. Karena kan saat dia nyentuh pun dia masih melek kan, masih ikut mendengar. Jadi paling kadang kita sambil ikutannya juga gitu. Paling kendalanya kayak gitu, kendala teknis yang tiba-tiba moodnya berubah, atau tiba-tiba sama kayak tadi dia gumoh habis minum susu gitu. Masih kendala kayak gitu sih. Tapi tetap kita biasakan, kita berusaha untuk membiasakan supaya dia mulai belajar tahu, ini belajar lagu-lagu, belajar mendengarkan cerita-cerita ini gitu. Ya sama sih intinya, karena kan kalau masih kecil kan dia lihat apa yang dia lihat ya, sesuatu yang dia lihat yang dia rasakan. Jadi kami ingin dia mengalami pengalaman tentang Yesus. Kami juga sering latihan lagu-lagu paduan suara, itu pun kami juga ikut kami ajak untuk mendengarkan. Nanti ada satu lagu yang dia suka, jika kami menyanyikan kami langsung memperhatikan. Jadi lagunya dan dia beranjak kami bernyanyi, dia pasti memperhatikan. Ya, kalau saya memang penting sekali karena kalau di anak itu kita kenal anak namanya 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari bayi dalam kandungan 9 bulan, kemudian ditambah sampai usia dia nanti 2 tahun. Itu perkembangan otak maksimal seorang anak di situ. Jadi kita harus benar-benar dioptimalkan stimulasi termasuk suara, kemudian sensorik, motorik, kemudian termasuk nutrisi, kemudian bermacam-macam rasa, bermacam-macam rasa untuk makanan, termasuk stimulasi sensorik, motorik, suara. Itu memang kita perkenalkan terutama di 1000 HPK itu, karena perkembangan otak maksimal sampai usia 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu perkembangan otak masih berjalan tapi lebih lamban dibanding pada usia sampai 2-3 tahun. Jadi penting sekali karena di situ saraf-sarafnya akan berkembang banyak sekali gitu. Nah, dengan kita bercerita, dengan kita ikut menstimulasi dengan cerita, kita ikut dia berdoa, kemudian menyanyi, itu semakin memberikan input sensorik kepada dia sehingga nanti
terbentuk, nanti dia terbiasa. Jadi memang akan tersimpan di memorinya dia dan untuk kembangnya dia sangat baik. Itu tambahannya aja sih Mbak Sondang. Oke, terima kasih banyak dokter. Silakan Mbak Eli. Ya, terima kasih. Selamat bergabung Mama Argia, Mama Raditya, Mama Zoela di kelas asuhan ya. Puji Tuhan kita boleh bergabung di Gereja Baptis Kebayoran, di mana gereja memberikan kesempatan dan membuka kelas untuk kelas asuhan. Kita tahu tidak banyak gereja mempunyai kelas khusus asuhan, dan sudah kira-kira 3 tahun ini ya, 2-3 tahun ini kelas asuhan itu kita bagi menjadi 2 bagian ya, untuk kelas 0 tahun sampai dengan 1,5 tahun, dan 1,5 sampai dengan umur 3,5 tahun. Jadi nanti Baby Zoela, Baby Argia, Baby Raditya akan bergabung, salah satunya gurunya adalah saya ya, di kelas 0 sampai dengan 1,5 tahun. Kita belajarnya tidak seperti yang selama ini kita lihat di kelas online ya, karena kita keterbatasan cara ya kalau untuk kelas baby. Jadi nanti pada waktu kita offline kita akan lihat bersama-sama ya. Kelas baby ini kita belajarnya masih di bawah, kita pakai matras karena rata-rata anak-anak itu tidak suka kita bekap, kita gendong. Jadi mereka akan dengan tengkurap, dengan duduk ya, mereka akan belajar di situ. Dan materi pelajarannya kita masih memberikan materi yang sangat dasar sekali dengan kebutuhan anak-anak kelas 0 tahun sampai dengan 1,5 tahun. Misalkan kita ini diciptakan Tuhan istimewa. Tuhan memberikan kita mata. Nah, pengajarannya pun kita akan berulang-ulang. Jadi, untuk belajar memperkenalkan Tuhan memberikan anak-anak mata, itu kita bisa 2 minggu belajar itu. Dan itu dengan bahasa yang sangat sederhana. Jadi, kita anak-anak itu kan meraba, memegang. Jadi kalau kita mata, kita harus tunjukkan mata sampai dia tahu. Dia belum bisa berbicara, tetapi kalau kita bilang mata, nanti dia pasti akan respon, dia bisa menunjuk. Nah, itu salah satu pelajaran yang kita berikan. Jadi Tuhan menciptakan bayi-bayi yang istimewa dengan memberikan panca indera. Itu akan kita pelajari berbulan-bulan nanti. Sampai pada akhirnya anak-anak itu tahu dan mereka bisa bernyanyi bahwa Tuhan memberikan kita tangan, mata, kaki, semuanya dengan istimewa. Lalu kemudian selain dengan pelajaran materi yang mendasar, kita penyampaiannya juga berulang-ulang. Jadi satu materi itu bisa 2 minggu ya. Terus kemudian rata-rata kita dengan bernyanyi ya. Jadi anak kecil mungkin kalau mau tidur pasti kita suka dengan nyanyikan. Jadi anak-anak tidak bisa dengan kita yang berbicara terus mendengarkan cerita, tidak bisa. Jadi di sela-sela kita berbicara, Tuhan memberikan anak-anak mata. Nah, kita lakukan misalkan mataku ada 2. Nah, jadi kita selingin dengan lagu-lagu. Jadi kita bahasanya itu tuh kita tidak terlalu panjang, tetapi kita selingi dengan lagu-lagu. Kalau di tengah-tengah belajar mereka rewel, ya kita diam dulu, kita tidak mungkin akan melanjutkan belajar. Jadi kita kasih dengan mainan dulu, dengan apa. Nah, itu salah satu perkenalan kita di kelas asuhan, di kelas baby itu memang unik ya. Tuhan luar biasa memberikan anak-anak ini, dititipkan ke kita untuk kita boleh mengenalkan firman Tuhan ya. Jadi dengan penciptaan, dengan apapun juga nanti memang sangat sederhana, tapi hasilnya nanti kita akan tahu. Pada waktu pertama kelas dibuka, kelas bayi, ini kira-kira 2 tahun lalu, saya sebenarnya juga bingung, apa ya untuk anak kelas bayi ini ya.
Tetapi ternyata memang kita berbeda mengajarnya. Untuk anak yang udah 2 tahun dia sudah bisa berlari itu berbeda. Nah, jadi maaf kalau selama online ini mungkin yang baby belum bisa kita perkenalkan di situ ya. Kita nanti secara offline, kita tunggu semoga COVID ini segera berlalu dan kami akan menunggu di kelas asuhan. Nah, saya kira itu sekilas tentang kelas asuhan di gereja kita, Gereja Kebayoran, dan kita sungguh bersyukur karena gereja mensupport kita, memberikan segala perlengkapan kebutuhan untuk anak-anak kita yang masih bayi. Saya kira itu aja perkenalan kita sekilas tentang kelas asuhan, dan kami tunggu baby semua nanti bergabung pada saat kita sudah boleh. Dan kalau selama ini baru 1 bulan mungkin bergabung di grup kelas asuhan ya, Mam ya. Nah, mungkin untuk materi-materi sekolah minggu yang karena sudah 4 bulan, Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube ya, di channel YouTube Sekolah Minggu Asuhan Gereja Baptis Kebayoran. Itu akan ada pelajaran-pelajaran yang sudah 4 bulan ini kita jalani. Nah, untuk setiap minggunya selama belajar online ini, setiap hari Sabtu malam, paling lambat Sabtu malam, dari guru sekolah minggu sudah mengirimkan panduan tujuan pelajaran, kemudian ada materi pelajaran, ada closing kegiatan dari anak-anak yang boleh kita nikmati, kita buka. Jadi sebelum kita bercerita ke anak, kita sudah ada panduannya. Tujuan pelajarannya apa sih untuk minggu ini ya, dan lagu-lagunya apa, kita bisa pelajari dulu. Saya kira itu aja pertemuan yang singkat ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Kita bersyukur Tuhan memberikan anak-anak yang luar biasa yang boleh kita kenalkan, karena dari tadi semua merasakan penting untuk memperkenalkan firman Tuhan sejak dini kepada anak-anak. Bahkan terima kasih informasi dari Dr. Nisa, Dr. Wardana. Saya juga jadi tahu ya 1000 hari pertama kehidupan ya karena ini sungguh boleh bermanfaat untuk kita orang tua baru ya. Belum terlambat, masih ada waktu 2 tahun ke depan untuk terus mengisi anak-anak kita, memperkenalkannya dengan kasih Tuhan. Dan tentu ada kendala yang pasti kita bisa atasi, dan kita punya harapan bahwa anak-anak kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan dan kasih sayang akan Tuhan Yesus. Saya kira cukup sekian hari ini, kita boleh tutup dengan berdoa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada siang hari ini dengan waktu yang singkat kami boleh bertatap muka secara online dengan Dr. Wardana sekeluarga, dengan Bapak Pradana sekeluarga, dengan orang tua Baby Suela, dan kami bertiga terima kasih Tuhan, sungguh kesempatan yang indah. Kami boleh melihat bagaimana kami sebagai orang tua merasa penting sekali untuk memperkenalkan kasih Tuhan kepada anak-anak kami sejak dini. Kami bersyukur bahwa gereja memberikan kelas asuhan untuk kami boleh mendidik anak-anak kami di dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah kami boleh bergabung di dalam sekolah minggu asuhan, kami boleh saling mensupport, kami boleh saling mengisi di dalam mendidik anak-anak kami di jalan untuk mengenal-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk COVID-19 ini, biarlah kami memerlukan belas kasih Tuhan supaya virus ini segera berlalu dan kami boleh bersama-sama rindu untuk bersekolah minggu kembali di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya segala ucapan syukur kami, segala doa dan permohonan kami hanya kami alaskan ke tangan kuasa-Mu. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.
Iya, sampai ketemu nanti di kelas asuhan. Argia udah bobo. Raditya sudah bobo ya. Ya Raditya bobo. Udah tidur dulu. Iya, sudah pada ngantuk ya, silakan dah. Jojo. Jojo. Makasih ya atas waktunya. Perwakilan sampai